warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen dulu ya. Bunga Gayatri hadir, Wada Nur Hikmah hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, karena kesehatan bukan tentang apa yang kita makan, tetapi juga tentang apa yang kita pikirkan. Oke, baik, sebelum memulai materi pada hari ini, apakah ada yang tahu apa medsos itu? Seberapa sering kalian menggunakan medsos dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah adab menggunakan media sosial. Kalian diharapkan mampu mengevaluasi adab dalam menggunakan media sosial dan menerapkan adab menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, penilaian untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah penilaian kelompok, penilaian ulangan tengah semester, dan penilaian ulangan akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi singkat tentang adab menggunakan media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi, memberi informasi, dan berkomunikasi secara online. Contoh dari media sosial adalah Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, memungkinkan komunikasi global dan akses instan ke informasi. Namun, dengan kemudahan ini, muncul tanggung jawab untuk menggunakan platform ini dengan bijak dan menghormati privasi orang lain. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antaranya, dampak positifnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, dampak negatif medsos juga dapat berdampak bagi penggunanya, seperti termakan hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Contoh nyata adalah hasil pantauan tim ACE Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020 dan 1.401 konten hoaks dan informasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat, yang menunjukkan suatu kebiasaan, etika, dan pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial menurut Hendra Asetiawan ialah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara berkomunikasi seseorang, berbagi berita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Dasar nakli. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis.
Di antara dalil naqli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakannya ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Adab menggunakan media sosial. Niat yang baik, memilih teman yang baik, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi, mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik, bersikap bijak, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Dalam menggunakan media sosial, hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing orang lain. Ketiga, gunakan media sosial yang sehat dan dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Kelima, tidak memproduksi dan menyebar berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Hikmah adab bermedia sosial. Pertama, terhindar dari berita hoaks. Dua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Empat, terjalin hubungan harmonis dengan sesama. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, baik, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penilaian, yang dimana siswa akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mencari contoh materi tentang permasalahan media sosial yang terjadi di sekitar kita, diskusikan solusi dari permasalahan tersebut, tulis hasil diskusi kalian, dan kemudian presentasikan di depan kelas. Oke, waktu diskusi telah habis. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke, baik. Untuk kelompok 3, silakan maju di depan kelas. Dan kelompok lain silakan memperhatikan dan memberikan komentar dan saran. Baik, diskusi kita pada hari ini sangat menarik. Banyak masalah dan solusi dari permasalahan tersebut yang kita dapatkan. Baik, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah adab dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi. Seorang pengguna media sosial diharapkan untuk selalu menghormati orang lain, tidak menyebarkan informasi yang salah, serta menjaga privasi dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, penting untuk menahan diri dari komentar yang emosional dan provokatif, serta berkontribusi pada konten positif yang dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dengan menerapkan adat yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan saling menghargai, sehingga media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi semua pengguna. Baik, di sini saya akan memberikan tugas dalam bentuk kelompok. Tugasnya yaitu berupa tugas video tentang adab dalam menggunakan media sosial. Videonya diupload di YouTube dan linknya silahkan kirim di grup pembelajaran. Oke, baik. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.